Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjawab pertanyaan dari beberapa kelompok pada proyek material teknik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmila Muatijeni dengan NIM 1073107 beserta dengan rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Roni Asaputra dengan NIM 21073024. Dan saya Mutiara Vinta Andani, NIM 21073103. Baiklah, yang terakhir anggota kelompok saya itu Sudirman dengan NIM 210731112. Untuk pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3 akan dijawab oleh Roni Arisa Putra. Kepada Roni Arisa Putra dipersilakan. Baik, terima kasih pada Rami. Baik, ini saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Pertanyaannya itu adalah jelaskan mengenai lapisan asam. Lapisan asam sama dengan kerak bumi, yaitu berlapis terdiri dari 3 lingkaran yang konsentris, yaitu kerak keras, kerak mantel, dan inti bumi atau inner and outer core. Berdasarkan hasil penelitian, bumi memiliki jari-jari sepanjang 6.371 km. Jadi lapisan asam yaitu sama dengan lapisan kerak bumi atau seperti lapisan paling luar dari bumi yang mudah keropos maupun mudah pecah. Baik, untuk kelompok 2 akan saya jawab. Apakah perbedaan logam fero dan non fero? Perbedaan logam fero dan non fero dapat dilihat dari material pembuatannya. Material pembuatan logam fero yaitu besi baja atau besi murni. Kalau non fero yaitu logam non baja. Contohnya seperti besi untuk logam fero, dan untuk logam non fero yaitu adalah contohnya seperti aluminium maupun bahan sintetik yaitu plastik di dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Baik, yang untuk pertanyaan kelompok 3 yaitu adalah jelaskan mengapa logam dibedakan menjadi antara fero dan non fero. Baik, logam fero dari pengertiannya dulu, logam fero adalah logam yang penting dalam bidang teknik. Tapi besi murni terlalu lunak dan rapuh sebagai bahan kerja, bahan konstruksi, dan lain-lain. Oleh karena itu, besi selalu bercampur dengan unsur lain, terutama zat arang atau karbon. Dan logam fero sendiri itu adalah logam murni kebanyakan tidak menggunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifat belum memenuhi syarat yang diinginkan. Jadi logam non fero murni, contohnya itu platina, emas, dan perak. Mengapa dibedakan menjadi logam fero dan non fero? Itu dibedakan karena unsur terbentuknya, unsur pembuatannya, dan unsur pengolahannya. Dari unsur pembentukannya yaitu logam fero terbuat dari biji-biji besi yang diambil dari fosil maupun dari alam. Kalau untuk logam non fero yaitu contohnya bisa dari bahan sintetik maupun bahan alam. Contohnya bahan sintetik yaitu plastik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga maupun di lingkungan sekitar. Setelah itu proses pembuatannya. Pembuatan logam fero dan logam non fero itu sangat berbeda. Dan yang terakhir yaitu adalah paduannya.
paduan mengenai logam fero dan non fero itu sangat berbeda. Maka dari situlah dibedakan menjadi logam fero dan non fero. Mungkin sekian dari saya. Ada tambahan dari yang lain? Tidak ada, Roni. Cukup. Baik, saya kembalikan. Mungkin itu jawaban untuk dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah diberikan untuk kelompok kami. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Roni Arisa Putra. Untuk pertanyaan dari kelompok 4, 5, dan 6 akan saya jawab sendiri. Untuk pertanyaan kelompok 4, jelaskan bagaimana prinsip regenerator yang digunakan dalam proses pembuatan baja pada saat sekarang ini. Pada saat sekarang ini, pembuatan baja masih menggunakan proses James Martin. Proses ini mengolah baja dengan cara meluburkan baja pada suhu tinggi. Proses ini juga digunakan untuk menghasilkan baja yang mengandung karbon sedang dan rendah dengan cara proses asam atau basa sesuai dengan sifat lapisan dapurnya. Proses ini pun berlangsung di dalam dapur tungku terbuka atau dapur James Martin yang mempunyai kapasitas 150 sampai 300 ton. Bahan bakarnya gas yang dihasilkan dengan pembakaran kokas di atas tungku atau bahan bakar minyak. Dapur ini menggunakan prinsip regenerator atau hubungan balik, dan tungku pemanas dapat mencapai temperatur sekitar 900 sampai 1200 derajat Celcius. Tungku pemanas ini bisa mencapai temperatur tinggi apabila diperlukan dan pada waktu yang sama menghemat bahan bakar. Dalam proses ini, dapur diisi dengan besi kasar dan baja bekas, kemudian dicairkan sehingga beberapa unsur campuran terbentuk menjadi terak di atas permukaan cairan besi, tambahkan biji besi atau serbu besi yang berguna mereduksi karbon. Maka lubang pengeluaran dapur dibuka dan cairan dituangkan ke dalam panci-panci tuangan. Untuk prinsip kerja pada pembuatan dengan metode James Martin memang digunakan pada alat regenerator menggunakan temperatur hingga 3000 derajat Celcius. Penggunaan regenerator yang pertama untuk menguapkan gas dan udara yang dapat menaikkan suhu dapur olah. Yang kedua berfungsi sebagai fundamental landasan dapur. Dan yang terakhir bisa digunakan untuk penghematan penggunaan ruangan pada dapur. Untuk pertanyaan kelompok 5, sebutkan tujuan metode pembelajaran, pembentukan, dan pengerjaan logam fero dan non-fero, serta bagaimana pengaplikasikannya dalam otomotif. Tujuan pembelajarannya yang pertama agar mahasiswa dapat mengetahui apa itu pembentukan pada logam fero dan logam non-fero. Yang kedua, mahasiswa juga dapat mengetahui tentang pengerjaan logam fero serta logam non-fero. Yang ketiga, mahasiswa pun dapat mengetahui bagaimana cara panduan logam fero serta logam non-fero. Dan yang terakhir, besi dan baja memang persamaannya mengandung Fe atau fero dan juga karbon. Tetapi perbedaannya lebih kepada kandungan karbon yang dimiliki logam tersebut. Dalam hal ini, baja mengandung karbon lebih banyak dari besi biasa. Untuk contoh pengaplikasiannya, yaitu seperti besi tuang ya. Besi tuang adalah campuran antar besi dengan karbon 4%, sifatnya rapuh, tidak dapat ditempa, baik untuk dituang, liat dalam pemadatan, lemah dalam tegangan. Besi tuang umumnya digunakan untuk alat mesin, komponen mesin bubut, badan ragum, blok silinder, dan cincin torak. Untuk pertanyaan kelompok 6, menurut jenisnya ada beberapa macam pembagian logam fero dan non-fero, serta jelaskan pengaplikasiannya pada bidang otomotif. Yang pertama, logam fero atau disebut dengan logam besi adalah logam yang mengandung unsur besi Fe dan merupakan logam yang penting dalam bidang teknik, tetapi besi murni terlalu lunak dan rapuh sebagai bahan kerja, konstruksi, atau pesawat. Logam fero bisa juga disebut besi karbon atau baja karbon. Pada dasarnya adalah unsur besi Fe dan karbon, tetapi sebenarnya juga mengandung unsur lain seperti silisium, mangan, fosfor, belerang, dan sebagainya yang kadarnya relatif rendah.
Untuk logam non-ferro juga digunakan untuk campuran besi atau baja dengan tujuan memperbaiki sifat-sifat baja. Logam non-ferro juga dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama ada logam berat, adalah apabila berat jenisnya lebih besar dari 5 kg per desimeter pangkat 3, misalnya nikel, kromium, tembaga, timah hitam, timah putih, seng, dan sebagainya. Yang kedua ada logam ringan, adalah apabila berat jenisnya lebih kecil dari 5 kg per desimeter kubik, misalnya aluminium, magnesium, titanium, kalsium, kalium, natrium, barium, dan sebagainya. Yang ketiga ada logam mulia, adalah logam yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yang digunakan untuk keperluan khusus, misalnya untuk alat tukar uang, perhiasan, dan aksesoris lainnya. Yang keempat ada logam refraktori atau logam tahan api, biasanya digunakan sebagai unsur paduan untuk alat-alat listrik, silinder line pada motor, bakar torak, dan alat-alat lainnya. Dan yang terakhir ada logam radioaktif, yaitu logam yang dapat memancarkan sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Untuk contoh pengaplikasiannya pada bidang otomotif, contohnya itu besi cor atau cast iron. Besi core mempunyai kandungan karbon 2% sampai 6,67%. Semakin banyak kandungan karbon pada besi cor, akan semakin tinggi pula kekerasannya. Namun benda menjadi getas. Sebaliknya, semakin rendah kandungan karbon, maka akan semakin rendah kekerasannya, namun akan menurunkan sifat getas sehingga benda menjadi ulet. Besi cor banyak digunakan untuk rangka motor atau mobil, atau juga konstruksi suku cadang industri otomotif dan furnitur seperti lainnya. Baiklah, itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah ada rekan-rekan lain yang ingin menanggapi atau menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan. Untuk pertanyaan kelompok 7 dan 9 akan dijawab oleh Mutiara Pitandani. Kepada Mutiara Pitandani dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 dan kelompok 9. Dari kelompok 7, apa saja syarat dan contoh yang dibutuhkan supaya logam non-ferro dapat digunakan tanpa dipadukan logam lain? Logam non-ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifatnya belum memenuhi syarat yang diinginkan, kecuali logam non-ferro murni, platina, emas, dan perak tidak dipadukan karena sudah dalam keadaan murni. Tetapi karena harganya mahal, ketiga jenis logam ini hanya digunakan untuk keperluan khusus, misalnya dalam teknik proses dan laboratorium di samping keperluan tertentu, perhiasan dan sejenisnya. Logam non-ferro juga digunakan untuk campuran besi atau baja dengan tujuan memperbaiki sifat-sifat baja. Dari jenis logam non-ferro berat yang sering digunakan untuk paduan baja antara lain nikel, kromium, molybdenum, wolfram, dan sebagainya. Sedangkan dari logam non-ferro ringan antara lain magnesium, titanium, kalsium, dan sebagainya. Pertanyaan dari kelompok 9 yaitu jelaskan dengan singkat hubungan pembentukan logam ferro dan non-ferro. Yang membedakan antara hubungan logam ferro dan ferro adalah sebagai besi karbon. Hal ini dikarenakan bahan dasarnya terbuat dari karbon. Campuran karbon dalam logam ferro menjadikan logam menjadi keras, sedangkan beberapa bahan campuran seperti selenium, mangan, fosfor, dan belerang untuk meningkatkan kekeratan dan tahan karat. Saja dari saya. Terima kasih kepada Mutiara Pitandani. Untuk pertanyaan kelompok 11 dan 12 akan dijawab oleh Sudirman. Kepada Sudirman dipersilakan. Baik, dari kelompok 11 yaitu adalah proses menggunakan konverter. Konverter terbuat dari plat baja dengan mulut terbuka untuk memasukkan bahan baku dan mengeluarkan cairan logam serta dilapisi batu tahan api. Yang kedua yaitu proses besmer. Proses besmer adalah suatu proses pembuatan baja yang dilakukan di dalam konverter yang mempunyai lapisan batu tahan api dari kuarsa asam atau oksida asam SiO2. Sehingga proses ini disebut proses asam. Besi kasar yang diolah dalam konverter ini adalah besi kasar yang dikenakan yang kaya akan unsur silikon dan rendah fosfor. Kandungan fosfor maksimal adalah 0,1%.
Yang ketiga yaitu ada proses Thomas. Proses Thomas adalah suatu proses pembuatan baja yang dilakukan di dalam konverter yang dalam dilapisi dengan batu tahan api dari bahan karbonat kalsium dan magnesium karbonat atau CaCO tambah MgCO3 yang disebut dolomit. Baik, selanjutnya itu adalah pertanyaan dari kelompok 12. Jawabannya yaitu adalah logam non-ferro. Logam non-ferro merupakan logam yang tidak mengandung besi atau Fe dan karbon atau C. Dalam susunan unsur dalamnya jenis logam non-ferro yang umumnya adalah aluminium atau Al, magnesium atau Mg, tembaga atau Cu, seng atau Zn, nikel atau Ni, timah hitam atau Pb, timah putih atau Sn, dan logam-logam mulia. Berdasarkan unsur-unsur penyusunannya, logam dan paduannya dibagi menjadi dua golongan, yaitu logam non-ferro. Satu, logam non-ferro. Logam non-ferro merupakan logam yang tidak mengandung besi, Fe, dan karbon C dalam susunan unsur dasarnya. Jenis logam non-ferro yang umumnya adalah aluminium, magnesium, tembaga, seng, nikel, timah hitam, timah putih, dan logam mulia. Yang kedua yaitu logam ferro. Logam ferro merupakan logam yang mengandung besi atau Fe dan karbon atau C sebagai unsur dasarnya. Selain itu terdapat unsur-unsur lain seperti mangan, fosfor, sulfur, dan silisium. Yang termasuk dalam logam ferro adalah baja karbon. Baiklah, terima kasih kepada Sudirman yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 11 dan 12. Karena sudah terjawab semua pertanyaan dari kelompok material teknik, maka saya akhiri. Apabila ada kesalahan dalam jawaban atau kalimat, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.